Kalau gini kan santai. Artinya nggak ada settingan, ini kan biasa. Betul, tidak ada settingan. Namu biasa. Jadi Kita tidak terbiasa dengan settingan Iya. seperti yang sebelah itu. Kita diajarkan berbicara apa adanya, jujur, ya kan, nggak bicara Lihat di framing, YouTube saya kirim ke orang-orang Madura. Nah, bikin bahwa Kiai Jember sudah bersatu. bolak-balikan fakta, bukan pekerjaan kita. Kita sudah cukup banyak dosa dari perihal yang lain yang hubungan dengan Allah. Ada lagi yang tanya, tapi NU waktu zamannya Kiasat, karena saya kan santrinya Kiasat. Dan waktu Hito itu saya jadi panitia persidangan. Banyak-banyak juga gitu. Tapi waktu itu para habaib itu kok damai dengan mereka. Yang tidak damai gimana? Wong Habibnya takut sama kiainya. Kalau dulu kan tidak ada yang begini. Iya. Tidak ada, masih zamannya tidak ada yang berani itu. Zamannya Ki Hanan Tanggul tahu. Nunggu Sekarang ini yang berani. orang Aceh yang datang untuk berjuang. Iya kan? Iya. Sekarang bukan. Sekarang kalau bilang sekarang datang ke Kiai. Iya, iya benar. Sumpah kalau Kiai. Kemana? Pertama Kalau nasab asli nggak perlu begitu. nggak perlu. Nggak perlu ngapain. Sekarang ngapain dia sungkam-sungkam sama Kiai biar diakui nasab palsu jadi asli begitu. Kalau nasab Udah asli share. buktikan data dan fakta aja. Kuatnya di motor. Ya satu-satu ngirimnya. Ini data udah palsu. DNA nggak mau. Nggak mau ya, nggak akan berani. Pasti tidak berani. Udah coba-coba Yahudi. Iya, Yahudi. G ternyata. Lagi itu sudah bukti itu masih belum mau mengakui kan sudah keterlaluan. Betul. Termasuk pendukung-pendukungnya. Dan ada di mana hati nuraninya? Sekarang di masa Rasulullah pernah terjadi kan itu? Pernah terjadi cuma semacam tes DNA. Itu pernah terjadi. Iya, ketika Usama tidak sama dengan bapaknya. Iya, yang Kan hitam ada. satu anak putih. Ada, anaknya hitam. Usama, Zaid itu putih. Zaid bin Putih, iya iya. Akhirnya dipanggilkan seseorang yang ahli dengan Rasulullah di bidang itu. Dia Java. Kemudian rambutnya dibandingkan ininya, kakinya. Kan seperti itu. Kalau haram. Loh yang duluan sini segitu kok. Yang minta tes DNA. Sekarang kalau udah tes DNA ngeles lagi. Haram apa lo? Gampang sekali mengharapkan. Karena sudah terverifikasi Kan yang. lah Yahudi itu loh. Kalau dulu kan dia ngomong begini. Jangan sampai di ayat Nabi mana, di ayat yang ngaku wali songo mana. Gitu. Sekarang setelah di mau dites DNA, ngeles. Kemana kok gitu? Dalil itu saya banyak yang tanya ke saya, Tengku ya. Itu gimana itu Mana sahabat ke Facebook ya, bikin budaya pun di Tengku Kori. Artinya kalau nanti melihat kitab semua yang ada itu kan itu dalilnya dalil donni. Dalil donni. Artinya untuk menyatakan 100% itu benar, itu tidak boleh. Lebih merapat saya korek. Dalil qot'inya itu, ya kejadian itu. Itu dalil qot'i sudah selesai perkara itu. Cuma kalau dalil qot'inya yang tanpa DNA itu cuma 12 generasi setelah Rasulullah, 6 generasi qot'i yang apalagi 6 tambah 6 kemudian lagi itu ya. namanya hakul yakin. Gitu. Nah, 6 setelah generasi setelah Rasulullah 6 itu berarti Imam Hasan wal Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bagir, ya kan? Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ali Al-Huraidi, Imam Muhammad An-Naqib. Itu 6 generasi itu qat'i itu. Iya, nggak bisa ditolak ijma'. Dan akhlaknya Pak. Oh, bukan. Saya tahu karena saya tadi waktu di Sukoharjo itu ada Syekh Muhammad itu Pak As-Sabuni yang mengarang kitab Tafsir Ahkam.
Masya Allah. Boleh diikut di syuting juga ya Pak ya? Ya Pak. Boleh ikut di syuting Nggak kelihatan. ada apa-apa, malah seneng. Sanksi itu di bawah dahulu. Tidak boleh. Tuan semua diwajibkan sama dia. Dan ketika Ki As'ad itu, saya 12 tahun di sana. Iya, waktu masih naik As'ad. Ki As'ad itu tidak pernah ngundang yang namanya Habib. Ada acara apa saja? Dari dulu itu. Dari dulu dah. Sudah tanyakan kepada saya di satria yang lain. Dah pernah. Nah, kalau saya iya memang. Yang langsung dari Mekah itu iya. Kalau yang ada yang diundang itu ya BKMG, PBNU itu, terus Kuntol Gede itu sudah. Kalau ada kiai-kiai NU itu yang diundang, itu nyata itu. Memang tidak pernah. Nah, cuma kadang teman-teman banyak tanya ke saya. Tapi di masa itu kok tidak ada seperti sekarang. Antara damai sekali antara Habib sama kiai. Loh ngapainnya tidak berani waktu itu? Sopan kepada kiai itu akhlaknya baik. Dan sekarang, kalau sekarang wong kiai kita yang dicaci dihina sama lagi rintik itu Gus lagi. Wow, apa kita diam sebagai orang pribumi? Ya, dendir hati nuraninya, kan gitu. Iya. Kemana hati nuraninya kan itu? Iya. Betul. Terus bicara keramat, seorang imam besar katanya kan cucu Nabi, keramat kan sering kualat orang katanya. Tapi sama yang dikata Lonti sama dia, apalah doanya. Ini Nikita Mirjani ngomong itu bukan Habib, bukan obat, ya kan? Kan begitu. Habis ngatain dia Lonti, dicantol masalah titik mesum. Lah, ya. Lari ke sana. Berarti yang kualat siapa kan? Lah ya itu. Sekarang bangsa kita nih, jangan lagi lah kasih kesempatan ke manusia-manusia kayak gitu. Iya. Dan janda senangnya lagi, nanti dapat laknat. Loh, ini kan melanggar dari akibat. Betul. Dari sawama asoba min musibatin. Nanti itu ya. Bil ardi wa ma bi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nadraha. Artinya ketika musibah kita dulu sudah tercatat itu. Bukan karena doanya orang. Dari itu. Makanya kata Imam Ghazali itu Su'ul khotimah itu sudah ada. Husnul khotimah itu sudah ada kata Imam Ghazali. Ya ada husnul sabiqah, su'ul sabiqah. Artinya dari dulu catatannya wis elek aja. Dari dulu catatannya sudah baik gitu deh. Satu contoh ya. Bagaimana hebatnya Barsisa? Nah, iya. Muridnya bisa terbang. Bisa terbang. Ini bicara kisah yang kita dapat lah sebagai walaupun sahih atau tidak itu wallahu a'lam. Yang jelas kita pernah baca kitab tentang sejarah yang namanya Syekh Barsisa, ya kan? Betul tak? Nah, murid bisa terbang, mati kafir. Iya. Dibilang su'ul khatimah sesuai dengan catatan di Al-Ajali, kan gitu. Siapa lagi? Udah oke, itu katanya halu, cerita Israeliat yang ada di zaman Nabi Musalamah Al-Kadzab. Ini umat Nabi, sahabat. Bagaimana cerdasnya sahabat? Siapa yang bisa ngalahin ilmunya Musalamah Al-Kadzab? Ayo. Amul Pakai Mukadam nggak ada apa-apanya sama Musalamah Al-Kadzab. Mengaku Nabi di zaman ada Nabi. Ada Nabi ya. Kalau Amul Pakai Dari beraninya. Amul Pakai Mukadam mengaku terbang ke langit 70 kali dalam semalam. Nabi udah lama wafat. Seandainya ada di masa sahabat, udah hilang tuh lehernya. Iya. Benar. Habis sudah. Jatuhkan derajat Nabi. Imam Sayyid As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu ngomong, siapapun orang tak pernah wudu beriktikad, berkeyakinan ada sesuatu kelebihan bagi seseorang yang mencacati nubuatan Nabi Muhammad, murtad. Murtad iya. Gitu. Ridha. Nabrak. Gitu. Ini ada lagi yang parah, lebih parah dari Amul Pakai Mukadam. Lahir brojol ke perut bumi sampai mati, malaikat libur nyatat kebaikan dan keburukan. Itu kan ngibul itu. Wah ini Nabi Sayyidul Mursalin
lahirnya dari perut umminya, ya kan? Sampai wafat nggak ada istilah malaikat libur.